wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma amin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita bersyukur pada Allah. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa hidup, bangun pagi dalam keadaan sehat, suri nikmat, dan bangun pagi masih dalam keadaan diberikan hidayah oleh Allah, itu juga kenikmatan sendiri. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita minta semoga Allah berikan rasa cinta di hati kita untuk terus-terusan mencintai beliau dan meladani beliau. Saya mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu terlambat. Saya sholat dulu tadi di rumah. Saya nyampe dari Padang itu kemarin. Saya pikir masih keburu. Ternyata agak keburu. Jadi saya nggak sempat sholat di sini. Mohon maaf karena keterlambatannya. Semoga dimaafkan. Dan semoga itu tidak mengurangi kekhidmatan kita, keseriusan kita dalam melanjutkan kajian subuh ini insyaallah. Hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kisah Luqman sang ayah, Luqman al-Hakim, disebut dalam sejarah seorang Luqman yang sangat bijaksana. Dan ternyata yang menariknya adalah ketika Allah bicara tentang kebijaksanaan seorang ayah. Kemarin kita sempat bahas bahwa kebijaksanaan itu atau hikmah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia itu bijaksana, walaupun hikmah itu lebih luas daripada bijaksana. Kebijaksanaan Luqman itu ketika Allah menggambarkan bagaimana bijaksananya Luqman, Allah bicara tentang figur Luqman sebagai seorang ayah. Jadi kita berpikir kalau orang bijaksana itu yang dibicarakan figurnya sebagai tokoh masyarakat, mungkin sebagai seorang hakim, mungkin sebagai seorang yang qadhi atau orang yang berada di pengadilan dan sebagainya. Ternyata tidak yang itu. Yang Allah sorot pertama kali dari Luqman al-Hakim itu adalah Luqman sebagai ayah. Itu yang disorot oleh Allah. Artinya dua di sini. Yang pertama adalah jika kita ingin belajar menjadi bijaksana, tidak perlu menjadi hakim duluan, tidak perlu menjadi tokoh duluan. Bahkan dalam karakter atau dalam sosok kita seorang ayah ada kebijaksanaan itu. Dan yang kedua adalah bagi kita para ayah, maka perlu kita mempelajari tentang hikmah ini. Dan ternyata kalau kita belajar tentang hikmah ini, pelajarannya juga bukan tema yang luar biasa berat, bukan. Dia tema yang simple, ilmunya sederhana, tapi melaksanakannya yang berat. Misalnya yang pertama kali tentang hikmah itu anishkur lillah, bersyukurlah pada Allah. Bagaimana bersyukur pada Allah itu mengoptimalkan semua nikmat yang Allah berikan untuk kita. Kita optimalkan semuanya sampai pada titik maksimalnya dan dihabiskan dalam rangka apa yang Allah ridhoi. Itu syukur pada Allah. Dan terus kita mengkaji tentang Luqman dari ayat ke-12, kemudian ayat 13, 14, 15, dan insyaallah hari ini kita masuk kepada ayat ke-16. Allah berfirman tentang Luqman. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Kata Luqman kepada putranya, ya bunayya, wahai anak yang aku cintai, aqimis salata wa'mur bil ma'rufi, dirikanlah salat dan perintahkanlah dengan yang ma'ruf. Apa itu yang ma'ruf? Kalau diterjemahkan artinya kan yang baik. Nanti kita jelaskan ma'ruf itu artinya apa. Wa'mur bil ma'rufi, dan perintahkanlah dengan yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apapun yang menimpamu.
Inna zalika min azmil umur. Sungguh yang demikian itu di antara azmil umur, perkara-perkara yang sangat penting. Jadi kebijaksanaan seorang yang sangat hebat ini ternyata Allah kisahkan sosoknya sebagai seorang ayah. Dan ternyata isinya surat Luqman dari ayat 12 itu sampai ayat 19. Nanti di tengah-tengah ada 2 ayat saja yang bahas tentang orang tua. Sisanya dari 12, kemudian 15, 16, 17, 18, dan 19. Itu semuanya ternyata bicara tentang sosok Luqman sebagai ayah dan nasihat apa yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya. Dan itulah manusia terbaik setelah para nabi. Karena kalau di tafsiran kata hikmah ini, ulama mengatakan bahwa setelah kenabian itu hal paling mulia dimiliki seseorang adalah hikmah. Kalau iman, semua kita punya iman. Islam, semua kita berislam. Semua kita punya ilmu dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang bahkan lebih tinggi dari ilmu, itu namanya hikmah. Nah, di atas hikmah itu orang yang punya kebaikan lebih hebat daripada hikmah, itu namanya nubuwah, kenabian. Jadi kenabian tidak ada hari ini, Pak. Kalau ada orang yang mengklaim nabi, pasti salah dan pasti sesat. Sisanya adalah manusia biasa yang paling hebatnya orang yang memiliki hikmah. Dan ternyata di antara hikmah yang ciri-ciri orang yang memiliki hikmah itu adalah seorang yang menjalankan perannya sebagai seorang ayah dengan sangat baik. Seorang yang menjalankan perannya sebagai seorang ayah dengan sangat baik. Dan juga kalau kita lihat dalam Quran, hari ini kalau kita lihat peran seorang ayah itu di dunia di zaman sekarang itu dikerdilkan. Jadi peran ayah ini hari ini hanya sebagai orang yang mencari uang. Udah situ saja. Tapi dalam Quran itu kisah ayah itu paling banyak membahas tentang bagaimana nasihat yang diberikan bapak kepada anak. Bukan saja nasihat bagaimana sebuah idealisme bisa menancap dalam diri anak, itu lewat bapaknya. Ya amat, bagaimana anak itu punya idealisme yang menancap dalam dirinya itu lewat ayahnya. Dan itu yang Allah kisahkan dalam surat Luqman ini dari pertemuan-pertemuan sebelumnya kita bahas. Dan di ayat ini Allah juga masih memulai dengan kata ya bunayya. Kemarin kita sempat bahas juga ya bunayya ini sudah yang kesekian kali disebut oleh Luqman. Tidaknya yang ketiga kali ya. Pertama ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Kemudian yang kedua adalah yang pertama ya bunayya wahai anak yang aku cintai jangan berbuat syirik pada Allah. Yang kedua adalah ya bunayya innaha in taku mithqala habbah, wahai anak yang aku cintai, seandainya ada sesuatu itu sebesar benih atau sebesar biji sawi, kalau dia kebaikan pasti nanti Allah akan datangkan, kalau dia keburukan pasti Allah akan datangkan. Kemudian yang ketiga, Luqman juga memanggil anaknya, kata Allah ya bunayya wahai anak yang aku cintai, dirikanlah sholat. Jadi tema-tema ini semuanya disampaikan, tema idealisme diajarkan dari ayah ke anak, tapi tidak sekedar mengajarkan saja. Biasakan kita orang tua itu, baik ayah ataupun ibu, dia sangat terobsesi untuk menasehati anaknya. Sampai-sampai semua omongan pada anaknya itu nasihat. Tidak ada omongan yang manusiawi. Manusiawi Kak, kita bertemu dengan teman kita di warung kopi, kita ngobrol. Itu manusiawi. Dan di antara obrolan kan nggak semua hal yang kita omongkan itu ceramah ke teman kita. Kadang ada nanya kabar, kadang ada bercandanya, kadang ada update informasi, kadang ada cerita tentang hobinya dia, kita juga cerita tentang hobinya kita. Kadang kita cerita tentang apa yang kita sukai, teman kita cerita tentang apa yang dia sukai. Itu obrolan bisa berlangsung 2 jam, 3 jam sambil ngopi. Tapi tiba-tiba ketika kita ngomong kepada anak kandung sendiri, yang itu tidak ada Pak, semuanya nasihat. Ini boleh, itu nggak boleh. Ini boleh, itu nggak boleh. Itu saja. Sampai pada titik akhirnya anak itu tidak nyaman ngobrol dengan orang tuanya. Nah, itu terjadi. Kenapa? Karena anak berpikir saya kalau cerita sama orang tua saya pasti langsung diomelin. Pasti langsung disampaikan, oh ini nggak boleh, itu nggak boleh. Apapun yang diceritakan, bahkan hal bercanda sekalipun, itu pasti ujungnya akan diomelin. Akhirnya apa? Anak-anak tidak punya tempat cerita, anak-anak tidak cerita pada orang tuanya. Allah sebut kisah Luqman ini, Luqman memulai diskusi dengan anaknya dengan kalimat ya bunayya, wahai anak yang aku cintai. Ulama ketika menjelaskan kalimat ya bunayya ini, ulama tidak mengatakan ini bukan sekedar kalimat saja. Wahai anak yang aku cintai, ini adalah interaksi ayah dengan anak.
Bagaimana ayah berinteraksi dengan anaknya itu dengan kalimat ya bunayya. Dan kalau kita baca dalam tafsir, Luqman itu kan putranya itu sudah dewasa. Jadi kita berpikir kalimat ya bunayya itu hanya untuk anak-anak saja. Ya bunayya itu artinya wahai anak saya yang bapak cintai, yang ayah cintai. Biasanya kalimat itu keluar dari bapak kepada anaknya yang masih umur 2 tahun, oke lah. Masya Allah, anak ayah yang ayah cintai, yang ayah sayangi. Tapi ini kalimat yang muncul dari seorang ayah kepada anaknya dan anaknya sudah balik, sudah dewasa. Artinya ulama menganggap ini tidak sekedar kalimat, tapi ini interaksi selama ini sang ayah atau orang tua bicara pada anaknya dan itu menyamankan hati anak-anaknya. Dan kalau ditafsir kita akan lihat juga ternyata putranya Luqman ini musyrik. Semoga Allah jaga kita dari keturunan. Putranya Luqman itu musyrik. Luqman punya putra yang musyrik, Luqman tetap mencintai putranya. Walaupun Luqman orang yang sangat tidak setuju dengan kemusyrikan, karena beliau punya hikmah. Dan hikmah beliau pertama itu syukur. Syukur itu antitesis dari musyrik. Orang musyrik itu hal pertama yang dia tidak punya lah bersyukur. Dia sudah paham, ditanamkan dalam dirinya bahwa Tuhan itu Allah, dia tidak akui itu. Itu inna syirka la dzulmun 'adzim. Syirik itu kezaliman yang besar, tidak ada kezaliman yang lebih parah daripada syirik. Nah, Luqman sangat tahu bahwa syirik itu sangat dibenci oleh Allah dan Luqman juga tidak setuju dengan syirik, tapi Luqman tetap mencintai putranya. Itu dua hal yang berbeda. Karena yang terjadi adalah kita benci dengan seseorang atau kita benci dengan perbuatan seseorang, yang kita lakukan apa? Kita membenci orang-orangnya. Nah, itu masalah. Kita tidak diajarkan untuk membenci orangnya, kita hanya diajarkan untuk membenci perbuatan. Kalau perbuatan sudah tidak ada di orang itu layak dicintai. Hari ini kenapa terjadi permusuhan berkepanjangan? Karena alih-alih kita membenci perbuatannya, kita membenci orangnya. Orangnya sudah memperbaiki diri, kita masih benci orangnya. Itu susah jadi ada perbaikan. Nah, di sini kita diajarkan, terutama untuk anak sendiri. Kita tidak diajarkan untuk membenci anak, bahkan anak berbuat syirik, orang tua tetap mencintai dia. Ini orang tua yang hebat. Ya bunayya, wahai anak yang ayah cintai. Tapi kita diajarkan untuk apa? Untuk membenci perbuatannya. Kita mencintai anak. Karena kalau anak sudah dibenci sama orang tuanya, anak mau pulang kemana? Ini ada kejadian. Saya di antara keluarga saya, ma'allah, keluarga jauh itu, ada yang murtad. Semoga Allah menjaga kita semua. Kemarin baru pulang, liburan di kampung, ada 20 hari itu. Kemudian salah satu keluarga jauh kita itu bertanya ke saya, yang ini keluarga kita ini murtad, itu gimana? Ya itu pasti sangat menyedihkan, Pak. Dari semua hal itu paling menyedihkan kalau murtad. Orang mati dalam keadaan murtad, kita nggak ketemu sampai kapan. Kalau kita punya iman, berarti kita akan masuk surga. Kalau orang nggak punya iman, masuk neraka, nggak akan ketemu. Itu perpisahan yang sesungguhnya. Berpisah itu bukan berarti bapak tinggal di sini, bapak berangkat ke Jawa, istri berangkat ke Sumatera. Itu bukan berpisah. Kalau nanti akan ketemu lagi. Berpisah sesungguhnya itu yang satu masuk surga, satu masuk neraka. Udah selamanya gak ketemu udah. Itu yang paling mengerikan. Kalau anggota keluarga ada yang sakit parah, atau dia miskin dan sebagainya, kita berharap pada Allah ujung dari penderitaan kan meninggal. Dan kalau kita meninggal, kita minta nanti Allah pertemukan kembali di surga. Tapi kalau sudah murtad, sudah gak punya iman, habitat amaluhu, ukur semua amal. Nah, ini keluarga bercerita ke saya, dia masih keluarga jauh, saya cerita, itu gimana baiknya? Saya bilang, kakak ini kalau dia perempuan, kalau dia murtad, apapun alasannya, ibu dan sekeluarga jangan menolak dia. Dia datang silaturahmi tetap terima. Secara agama kita sudah berbeda, tapi secara anak dia tetap anak ibu, tetap anak bapak. Terima. Kalau dia layak dapat kasih sayang, tetap diberikan kasih sayang, diberikan perhatian. Kenapa? Karena saya yakin itu anak, itu si kakak itu, dia di atas saya usianya. Kakak itu dia gak berpikir. Biasa orang murtad itu kan alasannya macam-macam. Biasanya alasannya bukan benci pada Islam, tapi dia benci pada keluarganya. Karena keluarganya bertengkar dan sebagainya, macam-macam alasannya. Tapi dia lihat keluarganya itu Islami, akhirnya dia benci keluarganya, dia benci Islam itu sendiri. Dia pergi jauh. Ketika dia masuk ke agama lain, saya yakin di agamanya itu baku hantam juga. Kita aja nggak tahu. Dan lebih parah baku hantamnya biasanya. Kita berpikir orang-orang yang memusuhi Islam itu bersatu, enggak, mereka saling bunuh satu sama lain. Mereka itu kompak ketika memusuhi Islam saja. Kalau sudah tidak ada visi musuhi Islam, mereka sendiri baku hantam. Di situ juga ada konflik. Pasti hidup itu isinya penuh dengan konflik.
Terus gimana? Tetap diterima. Itu masih anak ibu, itu masih anak bapak. Terima. Disayangi sebagai seorang anak. Kenapa? Karena saya yakin ketika dia menghadapi konflik di situ, dia berpikir kok orang Islam ini konflik terus ya. Dia pindah ke agama lain, dia pikir agama lain itu gak ada konflik. Kita yang namanya hidup konflik semua. Semua orang hidup itu pasti akan menghadapi konflik, itu namanya kehidupan. Dia berpikir, ya ini keluarga saya Islami tapi kok konflik mulu. Dia pindah ke agama lain, saya di situ juga ada konflik. Tapi ketika dia dapat konflik di agama lain itu dia pasti ingin kembali ke agamanya. Masalahnya kalau dia ingin kembali ke agamanya, bapak ibunya benci sama dia. Gimana caranya dia mau kembali? Yang ada dia kembali ke rumahnya, bapak ibunya masih benci dia, dia benci kembali bapak ibunya, dia benci agama bapak ibunya, balik lagi murtad. Karena tetap terima. Walaupun murtad, walaupun nggak sholat, dia bukannya nggak sholat lagi, dia tuh murtad. Gimana mau sholat? Tetap diterima, dia masih punya hak sebagai anak bapak dan anak ibu. Cintailah dengan itu. Kita nggak pernah tahu, siapa tahu Allah kembalikan hidayah pada dirinya dan dia kembali tertarik dengan Islam, dan orang pertama tempat dia cerita kalau dia tertarik untuk kembali kepada agama adalah bapak dan ibunya. Tapi kalau orang pertama yang harus dia jauhi bapak dan ibunya, kemana dia mau cerita? Karena dia tahu Islam ini dari bapak dan ibunya. Saya orang Padang, orang Minang, Pak, identik dengan religiusnya. Daerah religius itu kalau Sumatera Barat, kemudian daerah mana lagi itu kalau di Indonesia yang dianggap daerah religius, daerah Aceh. Kalau dia kembali, terima. Kenapa? Karena suatu saat saya yakin dia juga akan muak dengan agama baru yang dia jalan itu. Karena ada konflik, pasti ada konflik juga. Kita yang beragama saja, yang yakin perbuatan kita akan dibalas sama Allah, masih ada konflik. Apalagi orang yang perbuatannya nggak dibalas sama Tuhannya. Dia cukup meyakini Tuhan saya Yesus masuk surga, walaupun bikin maksiat, bikin dosa. Kita akan lebih banyak konflik di situ. Nah, kalau tetap diterima, insya Allah dia kembali. Buktinya apa? Di surat Luqman ini, Luqman mengajarkan, pertama Luqman kasih nasihat anaknya, la tusyrik billah. Nah, di sini nasihatnya, wahai anakku, aqimis shalah, dirikanlah sholat. Artinya perintah mendirikan sholat ini baru ada ketika anak sudah tidak berbuat syirik. Artinya di ayat ini kita dapati bahwa putranya Luqman setelah nasihat yang pertama, waktu ketika anaknya bersyirik kan tidak mungkin disuruh sholat. Ketika anaknya itu syirik, berarti Luqman fokus pada anak. Jangan berbuat syirik. Wahai anak yang ayah sayang, jangan berbuat syirik. Dari semua dosa itu syirik itu kezaliman yang paling besar. Dijalani hidupnya ternyata anaknya dapat hidayah, dia tinggalkan kesyirikan itu. Baru Luqman bicara, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anak yang kucintai, dirikanlah sholat. Jadi kalimatnya lagi-lagi ya bunayya. Ya bunayya ini artinya ada hubungan interaksi yang nyaman antara bapak dan anak. Interaksi yang nyaman antara bapak dan anak bukan berarti orang tua itu hari ini ada PR baru. PR baru adalah orang tua itu selalu melihat anaknya dan dia tidak pernah memarahi anaknya, selalu ngomong lembut pada anaknya. Namanya hari itu mild parenting. Dari mild parenting artinya apa? Orang tua yang tidak pernah marahin anak. Orang tua yang tidak pernah berbuat tegas kepada anak. Jadi kita lompat jauh, Pak. Dulu di zaman orang tua kita, kalau kami di Sumatera dulu, orang tua itu kalau dilihatnya sama bapaknya, itu anak langsung diam. Kenapa? Karena setelah dilihat, kalau anak nggak diam, itu ikat pinggang keluar. Dulu kayak gitu parenting zaman dulu, Pak. Kita bicara parenting 40 tahun yang lalu. Jadi kalau anaknya jungkir balik di masjid, terus dilihat sama bapaknya, cara tatapan bapak tertentu itu anak langsung berubah sikapnya. Kenapa? Karena anak tahu kalau nggak berubah sikap, ya bentar lagi ikat pinggang keluar. Akhirnya ketakutan. Nah, hal yang seperti itu buat orang hari ini itu dianggap kejam pada anak-anak. Akhirnya lahirlah mild parenting yang lembut tadi. Parenting yang sama sekali tidak memarahi anak. Akhirnya anak itu enggak, bapak itu dan ibu itu enggak punya wibawa, terutama bapak. Anak itu tidak lagi takut dengan lirikan dari bapaknya, dan itu juga kebablasan. Jadi kita pindah dari ekstrim kanan ke ekstrim kiri. Islam itu selalu di tengah-tengah. Umatan wasata, umat yang moderat, yang di tengah-tengah. Ekstrem kanan apa? Terlalu keras. Bapak itu nggak banyak ngomong, sekalinya ngomong mukulin anak. Akhirnya anak takut sama bapak. Baru lihat sama bapaknya langsung berubah. Nah itu juga nggak tepat juga. Kenapa nggak tepat? Karena anak akan berbohong nanti. Dia berbuat salah, tapi karena bapaknya marah terus, akhirnya anak itu tidak mau berbuat salah kalau di depan bapaknya. Kalau di belakang bapaknya baru aslinya keluar. Itu satu sisi salah. Tapi yang itu ternyata hari ini diobati dengan orang tua belas gak boleh marah sama sekali.
Bahkan beberapa waktu lalu muncul kalimat jangan mengatakan jangan, anak gak boleh dilarang. Akhirnya apa? Muncullah anak-anak yang percaya dirinya melejit sangat tinggi, saking sangat tingginya dia nggak dengar ucapan bapak dan ibunya. Di barat sudah terjadi. Di barat itu namanya mild parenting, anak-anak nggak pernah dimarahi, tapi anak-anak tumbuh besar coba manggil bapaknya John, nama bapaknya John, hey John, panggil. Akhirnya orang tua tuh nggak punya wibawa. Islam tuh di tengah-tengah. Wibawa ayah itu masih ada, tapi ayah tetap memberikan rasa cinta pada anak-anaknya. Itu kan. Anak-anak akrab dengan ayahnya, tapi bukan berarti pematang sama tinggi dengan sawah. Ayah akrab dengan anak, tapi anak tahu saya ini anak, beliau bapak saya. Tapi akrab. Kalau dulu, ini anak, ini bapak, jaraknya sangat jauh sampai nggak ada keakraban. Hari ini terlalu akrab sampai nggak ada batasan bedanya anak dengan bapak, nggak ada. Tapi dalam Islam tetap anak itu berdoa akrab dengan bapak. Dia hobi nonton Persib, ya bapaknya dengerin gimana. Tapi ketika masuk merambah pada hal yang haram, di situ bapaknya mengatakan, ketika anaknya melakukan ini, habis Persib, habis nonton kami kumpul di kafe, sana beli minuman yang baru tuh, enak tuh, nah di situ haram tuh. Udah masuk, sampaikan pelan-pelan. Itu kenapa? Kalau itu nanti akan kecanduan, sampaikan. Tapi kalau cuma sekedar nonton bola, saya belum ketemu ada ulama yang mengharamkan bola. Kenapa kita sampai seperti sangat keras sekali? Nanti ketika orang tua terlalu keras pada anaknya bilang, bapak orang tua saya nggak asyik, dan orang tua dia nggak cerita pada orang tua. Nah, yang gunanya di sini menunjukkan bahwa ada kenyamanan yang hadir pada interaksi bapak dan anak. Kemudian Allah mengatakan nasihat Luqman kepada anaknya di ayat ini adalah aqimis shalah. Wahai anak yang aku cintai, aqimis shalah, dirikanlah salat. Ini poin pertama. Setelah tidak berbuat syirik pada Allah, kemudian setelah mengetahui bahwa menanamkan pemahaman bahwa setiap perbuatan kita pasti akan dibawa oleh Allah, mau sekecil apapun, dan perbuatan itu tersembunyi apapun. Itu ayat 16 bulan lalu. Nah, nasihat berikutnya, dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat. Apa itu sholat? Tepat sekali ini bulan Rajab. Di bulan ini beberapa pendapat menyebutkan adanya Isra Mi'raj. Berita sholat itu ada ketika Isra Mi'raj terjadi. Sholat yang hari ini, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi sholat itu sendiri sebenarnya sudah ada dari pertama Nabi berdakwah. Pertama Nabi dakwah sholat itu sudah. Tapi yang paket 5 kali sehari itu ketika Isra Mi'raj. Sholat itu merupakan dari kata as-shalah dan kata silah. Kata silah itu sudah menjadi bahasa Indonesia, silaturahim. Apa artinya silaturahim itu? Silaturahim itu kata silah artinya sambungan, koneksi. Rahim itu artinya rahim yang ada di perempuan, di ibu-ibu. Apa artinya silaturahim? Saya dengan kakak saya dan adik kandung saya dulu pernah tersambung. Tersambungnya di mana? Di rahim ibunda kami. Maka yang saya lakukan silaturahim menyambung kembali apa yang pernah tersambung di rahim. Kemudian lebih besar lagi, antara saya dengan paman saya dan dengan bibi saya itu pernah tersambung dulu. Di mana? Di rahim nenek kami. Paman saya itu lahir dari rahim yang sama di mana ayah saya lahir. Atau bibi saya atau paman saya lahir dari rahim yang sama di mana ibu saya lahir. Silaturahim berarti menyambung itu. Nah, di sini ulama menjelaskan juga orang-orang yang bilang patriarki dan lain sebagainya itu nggak tepat juga. Karena dalam Islam ketika kita nyuruh menyambung hubungan, yang disebut bukan garis bapak tapi garis ibu. Kalau darah, kalau keturunan, kalau suku di Islam itu sebenarnya itu turun dari garis bapak. Itu rata-rata. Kalau di Padang tidak. Padang suku itu dari garis ibu. Tapi itu cuma suku saja. Titel tetap dari garis bapak. Nama saya itu belakang nama saya Fitrian bin Abdul Qadir. Abdul Qadir Fitrian Qadir itu Abdul Qadir. Itu nama ayah saya, bukan nama ibu. Tapi kalau kesukuan itu jabat anak dari suku ibunya, itu di Padang. Dalam Islam sebenarnya anak itu mewariskan garis apa namanya itu? Garis leluhur itu dari ayahnya. Betul. Garis nasab itu dari ayahnya.
Dia dapat garis nasab dari ayahnya, tapi ketika bicara menyambung hubungan, Allah menggunakan garis ibunya. Silaturahim itu dari rahim itu rahimnya ibunda. Nah kalau kita bicara rahim berarti kan saya yang pertama harus saya hubungkan mana? Siapa yang bertemu dengan rahim? Pertama saya, kakak saya dan adik saya ketemu di rahim ibu kami. Kemudian siapa yang lebih luas dari itu? Siapa yang bertemu di rahim nenek kami? Oh berarti paman saya, bibi saya. Kenapa? Karena dia bertemu ibu saya lahir dari rahim yang sama dengan mereka. Ayah saya lahir dari rahim, orang-orang itu lahir dari rahim yang sama di mana ayah saya lahir. Berarti baru saya kenal paman dari pihak ibu, paman dari pihak ayah, suatu rahim. Itu yang Allah perintah. Nah, as-silah itu dikata as-salah, as-salat itu dikata silah. Silah itu menyambung. Hubungan apa salat itu? Salat itu hubungan antara saya dengan Sang Pencipta, itu salat. Hubungan antara saya dengan Sang Pencipta, itu salat. Jadi salat itu sebenarnya koneksi. Hubungan antara saya dengan Allah Sang Pencipta. Dan itu salat dimulai dengan takbiratul ihram. Apa artinya takbiratul ihram? Takbiratul ihram artinya adalah takbir yang mengharamkan. Ihram berarti haram. Kalau haram berarti haram. Kalau ahrama yuhrimu ihraman, membuat sesuatu menjadi haram. Apa yang haram ketika kita lakukan takbiratul ihram? Semua hubungan dengan siapapun menjadi haram. Itu kalau kita sudah takbiratul ihram, sudah Allahu Akbar, udah gak ada lagi balas WhatsApp. Itu hubungan dengan manusia. Tidak lagi, ada kucing sana, angkat dulu kucing tidak di situ. Ya. Itu batal sholat. Yang ada hubungan cuma satu. Ketika Allahu Akbar itu hanya hubungan antara saya dengan Allah. Yaitu takbiratul ihram dimulai dengan kalimat Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allahu Akbar itu artinya Allah lebih besar. Allah Maha Besar tepat juga, tapi lebih tepat Allah lebih besar. Karena kalau Allah Maha Besar, bahasa Arabnya itu Allahu Al-Akbar, itu Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar, Allah lebih besar, Allah lebih agung. Dari apa Allah lebih besar? Dari semua urusan dunia ini Allah lebih besar. Dari semua koneksi kita dengan siapapun, dengan bos kita, dengan siapapun, itu Allah lebih besar dari situ. Jadi ketika kita sholat itu Allahu Akbar, Allah itu lebih besar dari apapun. Jadi kalau orang stres, masalahnya banyak, dikejar utang, anak sakit, rumah bocor, motor rusak, macam-macam masalah dia. Harusnya ketika dia sholat, dia berpikir bahwa Allah lebih besar dari semua masalah saya. Dan dia kunci di situ, dia mulai dengan itu, Allah lebih besar dari semua masalah. Allahu Akbar. Semua alam semesta yang sangat luas ini Allah yang ciptakan, Allah yang ngatur, Allah yang kendalikan, Allah yang rawat baik-baik. Gravitasi ini selalu berada pada titik tertentu kekuatannya. Siapa yang dijagain? Allah yang jagain. Senantiasa. Kan gravitasi kita nggak pernah terlalu kuat, nggak pernah terlalu lemah. Karena kalau terlalu kuat, semua kita akan tersedot, hancur semua, bumi ini hancur. Tapi kalau terlalu lemah, semua akan terpental, bulan pun terpental dari orbitnya. Itu bisa tabrakan alam semesta ini. Siapa yang menjaga gravitasi itu tetap di tempat itu terus-terusan, setiap detik, tidak satu detik pun berhenti? Allah. Allah nggak cuma ngurusin kita, ya Allah tuh ngurusin alam semesta ini. Dan Allah itu lebih agung, lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Apa yang kita cemaskan? Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Rasul bicara kepada para sahabatnya, wahai Bilal, terus arihna bis-shalah. Istirahatkanlah kami dengan salat. Kenapa? Hidup ini melelahkan. Hidup ini isinya capek semua, betul. Hari ini anak-anak seumuran saya ke bawah itu diajarkan tentang mengejar kebahagiaan dalam hidup. Itu dibombardir sosial media, mengejar kebahagiaan, gak ada. Hidup ini isinya kesulitan, bukan kebahagiaan. Tugas kita tuh bukan cari kebahagiaan, tugas kita tuh menjalankan peran. Kalau peran saya sebagai suami, sebagai ayah, saya jalankan dengan baik. Akan melelahkan bapak-bapak lebih paham dari saya. Yang anaknya lebih banyak dari saya dan lebih lama membersamai anaknya daripada saya, itu lebih paham betapa melelahkannya punya anak dan punya istri, ya Pak. Dulu waktu bujang kita dapat gaji 5 juta buat kita doang, udah. Sekarang menikah dapat gaji 5 juta buat kita, bukan buat kita, buat istri dulu dan anak-anak. Kalau ada ampasnya baru buat kita, itu tuh ya. Ampasnya udah ada, kadang-kadang 5 juta per bulan tuh gak cukup, habis tuh. Kita masih cari ke yang lain, tambah lagi kerjaan sampingan. Kan melelahkan. Karena hidup ini gak cari kebahagiaan. Kebahagiaan itu gak dicari, dikasih sama Allah. Permasalahan hari ini kita berpikir kebahagiaan dicari. Sesuatu yang dicari akan terus dicari, gak pernah dapet.
Sampai orang Amerika itu sampai bilang di deklarasi kemerdekaannya itu ada namanya The American Dream, namanya Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness. Kehidupan, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Dan mereka mengomentari tentang kalimat pursuit of happiness. Kenapa ada pursuit sebelum happiness? Kenapa ada mengejar sebelum kebahagiaan? Dia ada 3 tuh Pak, impian mereka. Life, kehidupan, liberty, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Pertanyaan mereka, kok ada kata mengejar sebelum kebahagiaan? Kenapa tidak life, liberty, and happiness? Kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. Kenapa ada pursuit before happiness? Akhirnya mereka menyimpulkan, mungkin karena kebahagiaan itu yang cuma sesuatu yang bisa kita kejar. Betul Pak, kebahagiaan cuma bisa dikejar. Kalau kita tujuan cari bahagia, anak-anak yang sekarang kuliah, kemudian lulus, dia mulai berpikir, kalau saya kerja dan gaji saya UMR, atau gaji saya 5 juta, mungkin saya akan bahagia. Dia dapat kerja, pas gajinya UMR. Apakah dia bahagia? Saat itu dia bahagia. Sebulan berjalan, 2 bulan berjalan, 3 bulan berjalan. Bulan keempat, dia mulai nongkrong dengan teman-teman yang gajinya di atas UMR. Bulan kelima, dia mulai merasa gaji 5 juta itu kecil sekali. Dia mulai tidak bahagia lagi. Dia baru berpikir akan bahagia kalau gaji itu sekitar 2 digit lah. Sekitar 10 juta, 11 juta baru bahagia. Kerja dan kebalik dapat gaji 10 juta, 11 juta, dia bahagia? Yes, dia bahagia. Tapi bertahan cuma setahun Pak. Karena setelah gaji 11 juta, dia mulai nongkrong dengan orang-orang yang mobilnya bukan Avanza lagi, udah Pajero, Fortuner. Dan dia mulai berpikir gaji 11 juta itu kecil. Akhirnya kebahagiaan itu gak akan pernah dapat. Sampai Nabi mengatakan, kalau seorang anak Adam, seorang manusia itu, dia mengejar harta dan lain sebagainya, sampai dia dapat emas sebesar bukit. Itu bayangkan kayanya seperti apa. Apakah dia akan mengatakan kalau saya sudah punya emas sebesar bukit, mungkin baru akan cukup? Kata Rasul enggak. Tekan sering. Saya ini kalau udah punya rumah, kemudian punya mobil 2, satu mobil kecil buat dalam kota, satu mobil besar buat keluar pulau, terus punya motor 1, kayaknya baru saya bahagia. Kata Rasul enggak. Karena sampai ada orang yang punya emas sebesar bukit, apakah dia bahagia? Enggak. Apa yang kemudian dia minta? Dia minta satu lagi emas sebesar bukit. Hari ini yang korupsi di negara ini Pak, korupsi sampai 1 triliun, di rekeningnya sudah ada lebih dari 1 miliar. Orang-orang yang korupsi 1 triliun itu bukan orang-orang miskin, bukan, orang-orang yang sangat kaya. Orang yang sangat kaya. Kenapa? Karena dia berpikir mengejar kebahagiaan. Kebahagiaan itu gak usah dikejar, kebahagiaan itu dikasih sama Allah. Allah bilang, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang bekerja dan dia mengerjakan hal yang saleh, hal yang baik-baik saja, semua yang dia kerjakan aktivitasnya atau semua karyanya hanya pada hal yang Allah ridhoi saja, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia punya iman, maka pasti kami akan berikan kehidupan yang pada dia kehidupan yang baik. Nah, hari ini anak-anak muda dicekoki dengan pemikiran mengejar kebahagiaan. Akhirnya kebahagiaan cuma barang yang dia kejar sampai mati. Pas mati pun gak ada betul yang namanya kebahagiaan. Anak-anak hari ini dicekoki dengan itu. Dia berpikir kebahagiaan itu ada pada jalan-jalan ke Jogja. Nanti sudah sering jalan-jalan ke Jogja, dia merasa jalan-jalan ke Jogja itu gak bahagia. Baru bahagia itu kalau ke Kuala Lumpur baru bahagia, ke Singapura baru bahagia. Dapat ke sana Singapura dan Kuala Lumpur pun gak bahagia. Nanti baru kebahagia itu kamu ke Tokyo baru bahagia. Dapat enggak juga, nanti baru ke macam-macam tuh. Akhirnya bahagia enggak? Barang yang dia enggak bisa temukan. Karena mindsetnya berpikir hidup mengejar kebahagiaan. Islam mengajarkan kebahagiaan itu nanti Allah kasih. Tugas kita dalam hidup itu bukan mengejar kebahagiaan, tapi tugas kita adalah menjalani tugas. Apa tugas yang Allah berikan, jalani. Dan nanti Allah akan selipkan kebahagiaan dalam perjalanan itu. Seorang ayah yang kuli panggul, kerja potong-panting dari subuh sampai gelap lagi itu lagi. Sehari dapat duit 30.000, 35.000. Isi hidupnya itu semuanya kerja jungkir balik itu. Badannya sampai hitam, bau keringat dan sebagainya. Pulang-pulang ke rumah maghrib itu remuk tulangnya karena bekerja seharian. Dan ketika dia pulang ke rumah, dia dengar anaknya baca Al-Quran dengan sangat baik. Anaknya separah hafalannya kepada ibunya dan punya adab yang sangat baik. Itu Allah selipkan kepada bapak itu kebahagiaan yang tiada tara. Bahkan jalan-jalan ke Singapura itu gak lebih bahagia ketimbang kebahagiaan mulai menyaksikan anaknya punya akhlak yang baik dari
hasil kerja bapaknya kuli pantul itu. Kebahagiaan itu biar Allah yang kasih, nggak usah dicari. Tugas kita menjalani peran kita masing-masing. Nah Allah di sini Luqman mengatakan aqimis shalah wahai nak, dirikanlah sholat. Dalam menjalani hidup pasti banyak ujian. Sholat ini perintah yang Allah sudah suruh Nabi Muhammad melakukan bukan ketika Isra Mi'raj. Sejak dakwah pertama kali, wahyu pertama turun itu surat Al-Alaq. Di antara wahyu pertama turun berikutnya itu adalah surat Al-Muzammil. Di surat Al-Muzammil Allah mengatakan qumil laila illa qalila. Dirikanlah malam kecuali sedikit. Apa itu mendirikan malam? Artinya lakukanlah sholat di tengah malam. Waktu itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya belum ada. Sholat yang pertama diperintahkan itu qiyamul lail. Di sejarah kita akan dapati bahwa untuk Nabi dan sahabat yang as-sabiqunal awwalun, qiyamul lail itu, sholat tahajud itu diwajibkan untuk mereka selama 1 tahun penuh. Qumil laila illa qalila, dirikanlah malam kecuali sedikit. Nisfahu, setengahnya, awil muslimu qalilahnya. Kalau kita qiyamul lail kan sepertiga malam itu udah hebat. Kalau dulu orang minimal setengah malam. Jadi kalau malam itu 8 jam, qiyamul lailnya 4 jam, tidurnya 4 jam. Awil qusmin muka itu kurangin dikit deh, 3 jam setengah lah. Auzid alaihi, atau tambahin lagi, atau 4 jam setengah atau 5 jam. Kenapa qiyamul lail yang diperintahkan? Karena ketika itu umat Islam menghadapi ujian yang paling berat. Ujian umat yang paling berat dihadapi oleh generasi pertama. Kenapa? Karena saat itu yang punya iman cuma mereka saja. Sisanya satu planet bumi kafir semua. Mereka harus berhadapan dengan satu planet bumi. Dan itu bekal mereka adalah bangun malam hari dan jalin komunikasi yang baik dengan Allah. Karena orang yang komunikasinya baik dengan Allah, dia yakin Allah maha besar, jauh lebih besar daripada semua masalah. Dia akan tenang. Itu perintah pertama yang turun. Itu jauh sekali, jauh sebelum Isra Mi'raj. Itu sudah ada perintah qiyamul lail, perintah sholat. Karena anak itu tumbuh besar dengan hubungan yang baik dengan Tuhannya, itu akan baik. Maka salah kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan tapi tidak berakhlak dengan masyarakat, itu salah besar. Karena Tuhan itu sendiri yang suruh kita berakhlak. Jadi kalau orang itu tumbuh besar dengan hubungan yang baik dengan Allah, Allah yang akan berikan kepada dia syariat yang syariat itu mengatur semua hidupnya. Jujur kalau dia berbisnis dia akan jujur, kalau dia bekerja dia akan disiplin, kalau interaksi dengan orang adab dia jaga. Kenapa? Bukan karena takut sama bosnya, karena Allah yang suruh itu. Hari ini muncul karyawan-karyawan yang cuma takut sama bos. Bos nggak ada, maling semua. Bos kan nggak bisa di situ terus, bosnya hilang, pada markup di sini, ambil di sana, comot di sini, ambil di situ, tipu sana. Akhirnya bosnya bikin CCTV menghadapnya ke karyawan, karena kepercayaan sudah hilang. CCTV itu kan artinya menghadapnya ke tempat-tempat yang maling masuk dari sana. Ini beberapa kantor CCTV-nya menghadap ke meja karyawannya. Berarti karyawannya potensi maling. Kenapa? Karena kita tumbuh besar bukan dengan hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Dan kalau punya hubungan yang baik dengan Allah Sang Pencipta, kita akan jaga semua akhlak kita terhadap makhluknya Allah. Kenapa? Karena Allah yang suruh itu. Jadi ketika anak memegang prinsip bahwa hubungan saya dengan Allah harus baik. Nah, hubungan saya yang baik dengan Allah itulah yang kemudian membuat saya harus menjaga hubungan baik dengan makhluk. Atau Rasul mengatakan, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik atau dia diam. Semua akhlak sehari-hari itu dikaitkan sama Nabi dengan apa? Dengan iman pada Allah dan hari akhir. Tidak beriman di antara kita kalau kita tidur dalam keadaan perut kenyang, tapi tetangga kita tidur dalam keadaan kelaparan. Yang kata Nabi, yang dikritik oleh Nabi, iman kalian. Karena keyakinan kita kepada Allah yang membuat hidup kita menjadi rapi semua. Itu ada salah besar orang belajar tauhid, belajar akidah, kemudian akhlaknya rusak masyarakat. Ada masalah besar gitu. Kenapa hubungan baik dengan Tuhannya, tapi dengan hamba-hamba dari Allah itu jadi gak baik? Nabi Muhammad itu orang yang akhlaknya sangat indah. Jadi kalau dia baik hubungan dengan Allah, semua urusan di dunia akan baik. Karena itu perintah Luqman, aqimis shalah, wahai nak, dirikanlah sholat. Perintahnya bukan suruh sholat saja. Kalau suruh sholat bahasanya ya bunayya shallu atau ya bunayya shalli, wahai nak sholatlah. Tapi dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat artinya rawatlah sholat. Kalau dirikan sholat itu gini, ini handphone saya berdirikan. Gimana caranya handphone itu tetap berdiri? Siapapun yang mau mengejar menjatuhkan handphone, saya halangi dia.
Sholat kayak gitu. Satu sisi kita yang menjaga sholat itu. Sampai nanti setelah sholat terjaga, sholatnya akan jagain kita. Jadi sholat itu memang harus dirawat, harus dijaga. Harus dirawat dan harus dijaga. Kenapa? Karena sholat yang kita ikhtiarkan untuk merawatnya dan menjaganya. Karena sholat itu akan berpengaruh dengan semua kehidupan kita. Kita kalau biasanya bikin dosa, bikin maksiat, sholatnya pasti nggak 100%, bahkan 80% pun nggak. Sholatnya udah cuma bayar utang aja, itu udah sholat selesai. Ulama ada yang mengatakan kalau kita ingin melihat kondisi iman kita, cek aja sholat kita udah kelihatan langsung. Kalau iman kita amburadul, sholatnya pasti amburadul. Kalau iman kita lihat orang pengen memperbaiki kehidupannya, dimulai dari mana? Simpel, mulai dari sholatnya. Karena kalau sholatnya sudah baik, yang lain akan baik semua. Kenapa? Di sholat itu dia mencoba menjalin hubungan baik antara dirinya dengan Sang Penciptanya. Di situ dia mau belajar. Sebenarnya Allah ini inginkan apa dari saya? Supaya saya punya hubungan baik dengan Allah. Dia belajar, dia kaji dan seterusnya, baru dia paham, oh Allah ingin ini, Allah ingin itu. Dan dia akan dapati bahwa yang Allah inginkan, kebaikan terbesar itu. Sahabat bertanya ke Rasulullah, apa ibadah atau apa amal yang paling Allah cintai? Dan Rasulullah mengatakan, idkhalus surur fi qulubin nas. Ibadah yang paling besar. Kita berpikir ibadah paling besar itu kan qiyamul lail. Oh, itu ibadah yang sangat besar. Ternyata Rasul tidak menjawab itu. Kita berpikir ibadah yang paling besar di zaman Nabi itu berangkat perang. Oh, itu paling besar. Tapi Rasul nggak jawab. Rasul mengatakan ibadah yang paling besar itu memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Itu ibadah yang paling Allah cintai. Bukan ibadah paling besar. Ibadah yang paling Allah cintai ternyata memasukkan kebahagiaan kepada hati hamba-hambanya Allah. Itu ibadah paling besar. Nah, hari ini yang kita pikir ini agama itu Islam itu sholat, betul, sholat itu udah pasti gak usah dibahas lagi. Cuma muslimin yang melakukan sholat seperti itu. Tapi yang kita lupa, amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Nah, untuk melakukan itu kita perlu sholat. Karena kadang ketika kita lakukan, masukkan kebahagiaan ke hati orang lain, yang terjadi apa? Kita masih dijelek-jelekin juga kan? Saya ketemu banyak orang baik, tapi diomongin jelek sama orang lain. Kalau dia orang baik, diomongin jelek sama orang, masih terjadi. Apa yang membuat orang itu masih berbuat baik? Koneksinya sama Allah. Dia yakin, ya udah nggak apa-apa diomongin jelek. Saya yakin Allah tahu dengan apa yang saya lakukan. Allah ridho dengan perbuatan ini, saya tetap berikan kebahagiaan pada orang lain. Walaupun itu mah ngasih kebahagiaan karena dia ntar lagi mau caleg. Itu mau ngasih kebahagiaan karena ntar lagi mau minjem dia. Macam-macam tuh orang bilang. Oh, dia mau cari cuan di dalam itu. Orang akan ngomong apa? Apa yang membuat orang-orang tersebut tetap bertahan untuk berbuat baik? Karena berbuat baik itu PR sendiri, Pak. Ketika sudah berbuat baik, PR berikutnya adalah bagaimana bisa konsisten berbuat baik. Karena banyak orang berbuat baik ketika diomongin, ayo udahlah, jadi buruk sekalian. Ada orang mengatakan orang jahat itu sebenarnya gak jahat dari dulu. Orang jahat itulah orang baik, tapi dia dikecewakan. Akhirnya menjadi orang yang psikopat itu. Orang yang sangat baik, tapi dikecewakan oleh orang yang sangat dia cintai. Oh, jadi orang jahat sekali. Tapi kalau dia punya koneksi yang baik dengan Tuhannya, kita berbuat baik, dan orang masih fitnah kita, ya sudah gak apa-apa. Kenapa? Karena saya berbuat baik ini bukan karena cari mukanya dia. Saya berbuat baik ini bukan berharap buat dia mengatakan, oh Fitri Kadi itu orangnya baik, enggak. Saya mencari ridho Allah. Itu yang diajarkan sama Nabi, innama nut'imukum liwajhillah. Kami itu ngasih makan kalian itu untuk berharap ridhonya Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak berharap balasan dari kalian, bahkan ucapan terima kasih pun kami enggak berharap. Jadi semua yang dilakukan itu murni karena Allah senang dengan itu, yang kita bikin bahagia orang lain. Itu orang konsisten. Walaupun dikecewakan enggak akan berubah. Hari ini kan orang baik banyak, tapi sekalinya kecewa, jadi orang jahat sekalian. Ya udah sekalian orang jahat. Jadi psikopat sekalian. Jadi aktivis sholat itu yang menjaga, yang memaintain, yang merawat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau itu sudah terawat, sholat itu yang nanti akan menjaga kita. Jadi pertama kita harus menjaga. Bagaimana menjaga sholat? Kalau kita bikin maksiat sebelum sholat, sholatnya akan terganggu. Kita sering bikin dosa, sholat akan terganggu. Nanti kita jaga diri kita sampai sholat kita yang berkualitas. Sholat yang berkualitas kita itu yang akan selamatkan kita dari banyak sekali keburukan. Itu sebenarnya aqimis sholat. Perintahnya bukan sholat saja, tapi aqim, dirikanlah sholat. Kalau memang mendirikan itu kan kita satu-satu merawatnya satu-satu. Dirikan bangunan kan, tapi kita semen,
Kemudian sudah agak kering semennya baru kita tambah lagi. Kan nggak bisa puding langsung dibikin 3 lantai ambrol. Dan ketika sudah rapi baru bagian yang lain. Jadi yang dilihat lagi kayak orang nanam pohon, merawat pohon, merawat bunga itu dilihat lagi nanti kalau panas, cuaca terlalu panas dia masukin ke rumah bunganya. Kalau agak redup dia keluarin lagi. Nanti pagi dia siramin. Itu merawat, mendirikan. Nah perintah di sini adalah untuk mendirikan sholat. Berarti kita perhatikan sholat dan kita rawat sholat itu. Sampai nanti pada titik sholat itu otomatis menjaga kita. Itu yang Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah orang dari berbuat fahsyah, tindak asusila dan berbuat munkar. Jadi pesan pertama dari ayat ini aqimis sholat. Pesan berikutnya wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian Allah a'lam bishawab. Jika ada yang mau ada pertanyaan, jika ada yang mau ditanyakan silakan. Mangga. Ustaz, mengenai makna as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Betul. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia telah menegakkan agamanya. Betul. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan agamanya. Pertanyaannya, orang yang meninggalkan sholat, apakah dosanya lebih besar dari para pelaku zina atau tidak? Ya, baik. Dua-duanya dosa besar dengan sholat. Kenapa? Ulama mengatakan tentang sholat ini, orang yang meninggalkan sholat 2 kali berturut-turut kafir, dengan syarat dia meyakini sholat itu tidak wajib. Tapi kalau ada orang meninggalkan sholat karena malas, itu sama ulama disebut berdosa besar. Nah, zina juga dosa yang besar. Dampaknya juga luar biasa, Pak. Zina itu dampaknya bukan dosa saja. Zina itu psikis seseorang langsung berubah ketika dia setelah melakukan zina. Cara dia berpikir, cara dia itu langsung berubah. Itu dua-duanya dosa besar. Kalau ditanya mana yang lebih besar dosanya, saya nggak tahu mana yang lebih besar dosanya. Ya, karena satu tiang agama, yang satu Allah sangat mengatakan wala taqrabuz zina, dekati aja nggak boleh. Ada perintah yang Allah jangan makan daging babi, jangan makan. Jadi kalau dekat sama babi boleh nggak? Boleh aja. Kalau dekat kena najisnya berarti cuci, tapi nggak dosa. Kena najis itu kan bukan dosa, tinggal dicuci aja selesai. Tapi kalau zina itu bahkan dekat pun nggak boleh. Jadi dua-duanya ini kalau meninggalkan sholat dan zina dua-duanya dosa. Kalau ditanya mana yang lebih besar, Allah saya tidak tahu. Tapi dua-duanya hal yang perlu kita menjaga diri untuk menghindari, karena zina itu bukan masalah zina saja, Pak. Orang kalau sudah melakukan zina, berarti dia sudah melakukan banyak perjalanan sebelum ke sana. Anak muda itu ketika interaksi pertama dengan lawan jenis nggak mungkin langsung berzina, Pak. Pasti ketakutan, pasti gemetar, Pak. Pasti takut. Tapi ada step-step yang nanti akan mengantarkan zina. Artinya sudah terjadi ekosistem, sudah terjadi banyak jalan, dan jalan itu hari ini dijadikan orang untuk cari uang. Industri pornografi itu industri dengan keuntungan paling besar di internet. Di internet paling besar. Kenapa? Ekosistem terjadi. Itu terjadi. Artinya, dan itu belum masuk ke zinanya. Zinanya kan melakukan, belum masuk ke arah sana. Tapi baru perjalanan saja itu sudah ekosistemnya sudah luar biasa. Ya, kalau ditanya dua-duanya lah dosa. Semoga Allah menjaga kita dan anak keturunan keluarga kita dari dosa tersebut, dan semoga Allah mudahkan kita untuk istiqomah dalam salat. Tapi ditanya mana yang lebih besar, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Dua-duanya satu rukun Islam, satu hal yang diharamkan. Gitu Pak Allah. Maka inilah tentang sakinah. Kan kalau sakinah itu berbeda-beda tingkatan saja. Ketenangan itu berbeda. Ada yang ketika kita sedang dalam tanda kutip bermasalah, Allah langsung berikan sakinahnya kepada kita dengan berbagai cara. Ada juga memang orang yang sedang memiliki tingkat ketenangan tertentu, sebenarnya pada harus seperti apa sih? Jadi sampai kepada tingkat ya Tuhan nafsul mutmain itu sebenarnya sampai apa prosesnya berapa lama dan perbedaan dasar itu seperti apa gitu? Iya. Iya. Kalau sakinah itu kan tenang, dan sakinah itu tenang yang sementara. Sakinah itu dua sifat. Satu dia tenang,
Tenang itu nggak permanen, sementara aja. Kalau sementara berarti setelah sakinah apa? Nah, ulama kata sakinah itu tiddul harakah, lawan kata dari harakah, lawan dari gerakan. Artinya sakinah itu ketenangan yang sementara, yang berikutnya orang akan lebih bergerak lagi, itu sakinah. Jadi bukan ketenangan selamanya. Yaitu di rumah tangga itu, istri itu sumber ketenangannya suami. Dan kalimatnya sakinah. Kenapa? Ketika suami baku hantam dengan seluruh manusia di planet bumi ini di luar macam-macam untuk kerjanya. Kalau suami itu kerja kan gitu Pak. Saya untungnya Pak tinggal di Pasir Impun, ngajar daerah sana juga, daerah Cikadu. Saya tuh salut dengan para ayah, para suami yang tiap hari itu bermotor, tiap pagi itu berangkat ke Bandung, ke daerah Pusdai atau Bandung sana. Saya pernah Pak nyobain motoran ke Bandung yang 7:30-8. Wah itu belum mulai, kalau kerjanya di sana belum mulai kerja dia sudah bertarung. Karena macetnya luar biasa, asap knalpot, kuping, knalpot yang rombeng bikin kuping pusing itu, kuping pun bisa pusing itu bukan kuda lagi. Itu pertarungan. Dan itu sangat melelahkan sekali. Itu belum pekerjaan itu. Sangat melelahkan. Nah, sebenarnya pernikahan itu ketika suami pulang ke rumah, dia mendapatkan istrinya sebagai sumber ketenangan itu. Itu disebut sementara, kenapa? Karena besok dia akan berangkat kerja lagi. Itu sakinah. Nah, masalah hari ini kan karena ya hidup juga sulit juga ya. Suami kerja, istri juga kerja. Nanti mintalah kepada Allah, ya Allah, mohon kuatkan kami ya Allah supaya istri kami bisa di rumah. Kami pulang kerja, lelahnya kami langsung ditawari. Kan kalau istri itu cuma ngasih air, kan mau dibikinin teh apa kopi, tehnya belum ada, hati udah tenang duluan. Itu betul Pak ya. Tapi kalau ditanya, Allah kok terlambat lagi, itu kita udah stres di kantor, stres lagi di rumah gitu Bu. Pertanyaan sederhana lah, kok terlambat lagi pulang? Ini kok celananya basah sebelah, lah kok dikomplain gitu. Itu suami udah stres di tempat kerja, dia pulang ke rumah nambah stres yang baru. Itu di daerah kota itu Jakarta, saya tuh tinggal di Jakarta. Jakarta tuh sering Pak, bapak-bapak seumuran saya pulang kerja tuh nggak langsung ke rumah. Itu ada fenomena unik di Jakarta sampai ada yang bikin artikel sendiri itu. Fenomenanya apa? Bapak-bapak muda itu pulang kerja dari kantornya, dia berhenti di Indomaret, di Alfamart, beli kopi, beli rokok, terus duduk di sana 1 jam ngerokok aja pemong, nggak ngapa-ngapain. Dan di riset itu di artikel ditulis, kenapa? Karena ini laki-laki baru pindah dari satu masalah di kantornya, dia akan hadapi masalah baru setelah itu. Gimana? Istrinya di rumah. Itu dia perlu waktu sebentar untuk normal. Dia nggak dapat sakinah di kantor, nggak juga di rumah. Akhirnya sakinahnya rokok 1, kopi 1, rokok yang 1 jam. Minimal dapat sakinah udah. Sekarang Pak masuk ke harakah yang baru. Apa harakah yang baru? Ngadepin istri. Banyak yang ketawa, dia nggak ketawa, dia tertekan. Nggak tadi pun dia ketawa. Begitu Bu, itu pentingnya istri itu luar biasa. Itu sakinah Pak, kalau bicara sakinah. Itu dia tenang yang sementara. Tapi kalau mutmainnah itu sampai permanen tenangnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sampai jiwa itu menjadi mutmainnah. Jiwa itu menjadi punya nama mutmainnah. Itu level yang tinggi Pak. Level yang mudah-mudahan akhir usia kita di level itu. Karena kita itu semakin tua itu semakin tenang Pak semuanya. Nah benar Pak, saya merasakan, saya umur 20 tahun dengan saya umur 30-an saat ini, saya merasakan ada banyak perbedaan Pak. 20 tahun itu saya pengen kejar sana, kejar sini. Sekarang saya nggak begitu tertarik ngejar yang itu. Makin tua itu lama-lama kita makin nggak, banyak kali kita udah mulai nggak tertarik. Yang dulu kita tertarik waktu umur 20-an, setelah umur 30 dan nanti umur 40 saya lebih tenang lagi. Mudah-mudahan di akhir usia kita usia mutmainnah. Umur 20 Pak, saya pagi itu umur 20 itu sosial media belum sebanyak hari ini. Pagi itu yang saya cek tuh detik.com, kompas.com, masalah politik di Indonesia. Sekarang saya nggak begitu tertarik dengan itu Pak. Kalau saya baca makin stres saya. Dulu terus berdebat di milis, namanya mailing list tuh, kalau yang messenger ada zaman kuliah tuh mailing list, berdebat baku hantam di situ. Sekarang sudah nggak terobsesi dengan gaya, saya lebih tenang daripada yang dulu. Kita berharap semakin tua kita semakin itminan jiwa. Nah sekarang ini biasanya jiwa itu lawamah. Lawamah itu jiwa yang mencela. Kenapa dia mencela? Karena ketika kita berbuat buruk, ada kebaikan dalam diri kita mencela. Harusnya kamu nggak ngomong kayak gitu. Ketika kita melakukan kesalahan, pasti Pak. Ketika jangankan itu, kita ngomelin, marahin anak. Habis anak dimarahin, anak tertidur sambil, kan ada anak habis nangis lama gitu kan, tertidur sambil, itu kita merasa menyesal dalam diri itu. Itu namanya nafsu lawamah, nafsu yang ngomelin kita. Manusia itu
dan dia bertarung ngasih bekal karena bikin kesalahan, nanti dirinya akan marahin dia. Astagfirullah. Oh dia normal lagi terus bikin kesalahan lagi, nafsu lawamah keluar. Nah itu nafsu lawamah itu masih berada di antara nafsu mutmainah atau nafsu ammarah bisu. Kalau ada orang bikin dosa, bikin maksiat, kemudian dirinya marahin dia dan dia terima itu, dia perbaiki dirinya, ini orang ada potensi untuk bisa masuk nafsu mutmainah yang tenang. Tapi kalau dirinya marahin dia bungkam itu, dia lakukan lagi maksiat, dia bungkam lagi dirinya, lakukan lagi sampai dirinya ngomelin dia kebal. Itu bisa berubah menjadi ma'allah nafsu ammarah bisu, nafsu yang memerintahkan pada keburukan. Kepikiran bikin maksiat sekarang langsung lakuin, langsung ambil mobil berangkat keluar cari maksiat yang dia inginkan. Itu orang nafsunya sudah menjadi Tuhan. Nah manusia semuanya itu nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu kalau dia bisa menangkan, maka Allah akan hadirkan pada dia nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah itu ketenangan permanen, ketenangan sebenarnya. Mau dia miskin, hatinya tetap tenang. Mau dia sekaya apapun, hatinya tetap tenang. Mau dia sakit-sakitan, badan sakit, hatinya tetap tenang. Imannya nggak bergeser, itu mutmainah. Nah itu yang kita semua berjuang untuk bisa nafsu mutmainah. Dan apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya diantaranya adalah bisa menghadapi takdir apapun yang Allah berikan dengan tenang. Tenang itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Ada mengatakan sakit, terus dia nggak ke dokter, nggak berobat, itu nggak tenang. Itu pemalas loh. Kalau sakit berobat, tapi hatinya tetap ini sakit Allah berikan. Kalau saya sakit berarti saya ridho dengan itu, dosa saya dihapuskan. Dan saya ikhtiar untuk menyembuhkan, Allah berikan tambahan pahala. Kata sebagian ulama mengatakan kalau orang perhatikan sakit itu, mungkin dia akan bersyukur. Kenapa? Dengan bersabar, ridho dengan sakit yang Allah berikan, dosanya habis. Dan berikhtiar untuk berobat, Allah tambah pahala. Jadi orang sakit itu bisa jadi nggak punya dosa, pahalanya tambah terus. Datang ke dokter berobat, tapi dia nggak tergesa-gesa. Kenapa? Karena hatinya tenang. Itu mutmainah. Nah selama hatinya, selama mutmainah itu ketenangan yang ada dalam hati. Tapi apakah orang yang punya nafsu mutmainah itu nggak pernah stres? Mungkin juga stres. Nabi Yakub nangis sudah dalam Quran. Maryam binti Imran tuh sampai bilang, kalau seandainya saya mati saja mungkin lebih baik. Coba beratnya ujiannya sampai dia mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza. Kalau seandainya saya mati saja sebelumnya mungkin lebih baik. Bukan berarti mereka nggak pernah stres, tapi mereka selalu diingatkan kembali dengan ini takdir yang Allah inginkan. Kalau saya ridho dengan apa yang Allah tetapkan, Allah akan berikan saya kebaikan. Allah gugurkan dosa-dosa saya. Nah setelah dia tenang itu baru dia berpikir apa yang bisa saya lakukan saat ini. Ini misalnya baru di PHK atau ditipu, kerugian dan sebagainya. Ya udah saya sudah ikhtiar untuk menjaga diri, ternyata tetap ketipu. Ya sudah, saya terima takdir ini. Semoga Allah ampuni dosa saya dan semoga harta yang dicuri, yang dimaling itu nanti di akhirat Allah kembalikan kepada saya. Sekarang apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa tetap anak istri kan perlu makan, tetap apa yang istri dilakukan. Nah itu sepanjang dia menjalankan itu dia menjalankan mutmainah dengan tenang. Itu jiwa yang tenang. Dan itu kadang-kadang tetap masih kadang stres, masih diuji, masih nangis, tidak ada masalah. Allah kan kisahnya Nabi Yakub nangis ketika kehilangan putranya, puluhan tahun nangis, tidak ada masalah. Nangis itu bukan berarti hatinya nggak tenang. Nabi Yakub tuh nabi, nggak bergeser keimanannya sedikit pun. Tapi kalau nangis dia gampang. Kita kan kalau luka, teriak. Ya, manusiawi. Nah, orang sedih nangis manusiawi. Rasul juga nangis ketika putra beliau Ibrahim meninggal. Itu manusia. Gitu Pak Allah. Sudah cukup, sudah tidak ada, sudah jam 6.04. Insyaallah kita cukupkan di sini. Insyaallah di potongan ayat berikutnya wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma'asyabat kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ini sangat berkaitan dengan cerita sholat sebenarnya. Insyaallah di bulan depan pertemuan berikutnya kita akan bahas. Demikian Bapak Ibu semua, mohon maaf jika ada salah dan kurang, mohon maaf juga keterlambatan saya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari keterbatasan dan kekurangan saya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya minta ampun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.